Jadi menurut Mas Dinding sebetulnya di bawah kepemimpinan Prabowo ini Indonesia akan lebih maju gitu ya? Iya. Karena efeknya kerja 2 periodenya Jokowi itu belum kecapai sampai ke kita ini. Nanti kalau sudah kecapai ke Kliwon pasti beda. Ini kok masih dipertanyakan keabsahannya gitu. Sampai sekarang ini jangan-jangan nanti ada diskualifikasi gitu ya. Ya karena ini kan masih proses. Jangan membayangkan bagaimana masa depan gitu. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanku kepadamu, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan kau beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Oke, lagu ini ku akhiri. Berakhir pula pesta demokrasi ini, dan pemenangnya untuk sementara waktu, dan nampaknya juga tidak akan berubah. Yang akan dipimpin oleh seorang Prabowo Subianto dan seorang anak muda yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Nah, tema kita kali ini adalah akan seperti apakah Indonesia dipimpin oleh seorang Prabowo. Nah, karena ini menyangkut dengan Prabowo, saya akan memberi kesempatan dulu dari 2 orang ini yang sudah mendukung Prabowo dan menyatakan menang. Meskipun dia setelah habis mendukung Prabowo terjatuh. Pengorbanan. Pengorbanan katanya. Oke, sekarang mulai dari Jupri deh kalau gitu. Jupri dulu deh, Pri. Kira-kira akan seperti apa Indonesia ke depan? Terima kasih Pak John. Jadi kalau bicara Indonesia ke depan di bawah pimpinan Presiden Prabowo, mau nggak mau kita bicara ke belakang dulu, kita tarik mundur ke belakang dulu. Ketika Pak Jokowi di bawah pimpinan Presiden Pak Jokowi, jadi kebijakan-kebijakan Pak Jokowi tentu sampai dengan saat ini sudah kita rasakan baik buruknya. Yang jelas pembangunan, kemudian kemajuan sudah kita rasakan.
Dan kemudian juga di bawah Pak Prabowo, tentu karena dia mengusung kebijakan dari Pak Prabowo untuk melanjutkan ke depan, ya saya pikir dengan temanya, dengan apa yang dinamakan mereka Indonesia menuju Indonesia emas. Jadi saya pikir ke depan saya yakin kita akan lebih baik karena melanjutkan apa yang sudah baik menurut saya pribadi, ya mungkin juga sebagian besar ya, bahwa apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi itu sudah baik. Kemudian dengan bergabungnya Pak Prabowo di bawah pemerintahan Pak Jokowi, kemudian dia kan mengenal langsung di dalam pemerintahan itu apa kebijakan-kebijakan dari pemerintah sekarang. Kemudian dia tekadnya akan melanjutkan apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Dan sekali lagi saya yakin kita akan lebih baik ke depannya. Semoga aja. Ya, itu harapannya, Tad. Dan menurutmu, Won, sekarang, Won, apakah kamu menyetujui apa yang dikatakan Jupri tadi? Indonesia akan lebih baik ketika dipimpin Prabowo. Sangat tidak setuju. Karena apa? Jangan berbicara ke depan, itu sangat imajinatif. Karena yang saya bayangkan barangkali ya tidak membuat pengaruh hoak atau memberikan pengaruh negatif. Ini masih dipertanyakan keabsahannya gitu. Sampai sekarang ini jangan-jangan nanti ada diskualifikasi gitu ya. Ya karena ini kan masih proses. Jangan membayangkan bagaimana masa depan gitu. Kayaknya masih berharap jagoannya maju. Heran. Udah tahu KO. Ya kalau toh nanti beliau jadi sah gitu ya, maka proses pendukung-pendukungnya itu akan memberikan pengaruh kepada parlemen. Sama kayak episode kemarin kita ini, kita membahasnya itu akan mendukung sebuah program ke depan. Kalau seandainya parlemennya kurang kuat, nanti program-programnya terseok-seok jadinya kan. Sekarang ini kan ada kemungkinan banyak yang oposisi, tapi banyak yang posisi ke pemerintah bahkan gitu. Nah itu yang barangkali kita nggak tahu nanti prediksinya bagaimana. Tapi yang jelas penghitungan masih terus berjalan. Nanti hasil daripada angket apakah berhasil apa tidak. Kalau tidak berhasil, ya hanya memberikan image saja bahwa pemilu yang kali ini itu bisa menjadi pembelajaran gitu loh untuk anak cucu ke depan. Begitu aja Pak John. Ya. Jadi kita bicarakan bagaimana Indonesia ke depan. Masa aja penghitungan suara ya gimana kita kurang mendukung, pertanyaannya masih begitu. Nggak enak buat kita. Nah, ya, tapi tidak apa-apa. Nah, ini saya pikir ini diskusi kita sehat sih sebetulnya, karena ada yang pro dan yang kontra. Memang harus ada yang oposisi, ada yang di pihak pemerintah kan, seperti itu. Bener, kita sehat mereka. Kalau kata PRD itu untuk keseimbangan kayaknya. Sekarang masih tanggapan. Kalau saya berusaha netral. Berusaha. Saya ini menang enak ngomong netral ya. Jadi gini, ada program-program yang karena dari PDIP sendiri juga melanjutkan. Jadi ada program-program yang akan berjalan sesuai dengan rencana. Misalnya IKN. Itu karena sudah ada dukungan dari PDIP. IKN akhirnya ini pemerataan. Itu jalan, itu lebih bagus. Pemerataan secara ekonomi, kesenjangan sosial. Pengaruhnya besar sekali. Terus yang kedua, hilirisasi. Itu didukung semua, hilirisasi itu semua. Karena kita tidak lagi ekspor nikel mentah, tapi kita akan ekspor barang jadi. Itu pasti yang kedua itu. Dan yang ketiga, ini yang masih menjadi pertentangan, bandara di Buleleng di Bali. Cuman saya melihat rakyat Bali. Saya kemarin pulang itu bukan untuk ini, jadi nyoblos saya di Bali sama mau lihat bagaimana suara orang Bali. Orang Bali itu gagal diambil suaranya sama PDIP karena Buleleng. Kenapa? Karena Jokowi mau Buleleng itu jadi tempat bandara internasional kedua. Tapi Megawati nggak setuju. Orang Bali alasannya
alasannya karena di Bali itu banyak situs-situs yang nanti bisa rusak karena di Buleleng kan tempat peninggalan lama-lama. Tapi orang tetap butuh kesejahteraan, butuh hidup. Apalah artinya situs kalau Saya pikir Buleleng kurang baik, yang lebih baik itu Paleleng. itu yang mungkin ragu-ragu akan dijalankan atau tidak. Tapi menurut saya itu jalan karena dukungan orang Bali. Ya. Oke, jadi menurut Mas Dinding sebetulnya di bawah kepemimpinan Prabowo ini Indonesia akan lebih maju gitu ya? Ya, karena efeknya kerja 2 periodenya Jokowi itu belum kecapai sampai ke kita ini. Nanti kalau sudah kecapai ke Kliwon pasti beda. Di media sosial kita ini lagi rame membicarakan tentang Sirekap, membicarakan kecurangan, membicarakan tentang hak angket. Mereka berdiskusi, bahkan 100 tokoh kemarin juga mendeklarasikan bahwa pemilu curang. Ini banyak sekali persoalan-persoalan. Jadi ketika ngomong bagaimana nanti seandainya kepemimpinan Prabowo, abot aku rasanya ngomong. Enggak berat itu untuk mengatakan sesuatu, belum bisa membayangkan sampai ke sana. Tapi saya yakin putusannya tetap diterima karena suaranya jauh. Iya. Dan kecurangan itu, dan sekarang terakhir ini juga diungkapkan kecurangannya Anies, kecurangannya PDIP juga diungkapkan sama berimbang. Iya, tetapi yang paling diuntungkan yang paslon 2 gitu loh dari kecurangan itu gitu. Oke. Kita kembali ke tema pokok. Pertanyaan tadi itu gimana Indonesia ke depan ketika dipimpin oleh seorang Prabowo? Pak RT deh, gimana Pak RT? Menurut Pak RT? Mungkin ke depan kalau memang Prabowo sah jadi presiden, nah apapun Prabowo kan tidak tunggal ya, tidak tunggal dia sebagai seorang presiden dan menjalankan pemerintahan secara seorang diri. Nah, dia tetap punya tim, teristimewa punya pembantu-pembantu yang di kementerian itu kan banyak, dan punya tim ahli. Nah, saya yakin mungkin akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Cuma mungkin ya ada kejutan-kejutan yang kita juga belum tahu apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang toh nanti yang berjalankan Oktober nanti kan. Itu kalau memang nanti disahkan sebagai pemenang ya. Nah, karena kan kadang seorang Prabowo kan sering bisa menimbulkan suatu kejutan-kejutan yang kadang tidak terduga-duga. Nah, tapi saya yakin tim ahli kan di belakangan banyak kan ahli-ahli apa aja kan, dia tetap mengumpulkan ahli-ahli itu di bidangnya masing-masing dan menteri-menteri yang mungkin yang juga di bidangnya masing-masing. Nah, saya mengharapkan jadi timnya itu harus kokoh kalau nanti berjalan ya. Supaya apa? Roda pemerintahan negara ini juga bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, khususnya sebenarnya ujung-ujungnya rakyat kecil yang harus disejahterakan. Nah, tentang program-program itu juga belum tentu mulus terus jadi juga lancar kan. Itu pun masih dipertanyakan juga karena anggaran juga belum tentu tersedia. Itu pun sekarang menjadi perdebatan. Mungkin kalau anggaran makan gratis harus memotong anggaran ini BBM, subsidi BBM dikurangi. Nah, itu belum mulus juga. Padahal kita mengharapkan itu kan. Nah, itu ya silahkan nanti tim-tim ahli itu bekerja dengan keras. Nah, harapan saya siapapun yang jadi tetap harus bekerja keras. Intinya sebenarnya warga masyarakat dan masyarakat kecil yang harus tersentuh langsung, yang selama ini kadang terlewatkan atau terhiraukan. Nah, mungkin ya begitu dulu. Nah, seberapa keyakinan Pak RT bahwa Indonesia apa yang akan terjadi maksudnya setelah dipimpin tadi itu sepertinya kayak pejabat-pejabat yang lain normatif sih, cuma tidak menjelaskan. Saya yakin misal bahwa Indonesia akan lebih maju atau lebih buruk. Kalau Pak RT memilihnya yang mana sebetulnya? Saya terus terang sebenarnya masih 50-50 ya, karena secara nggak langsung nih contoh Menko Keuangan Sri Mulyani. Sebenarnya dia handal ya sebagai Menteri Keuangan, tapi dia seolah kalau dicalonkan nada-nadanya itu menolak gitu. Jadi karena dia mungkin nggak tahu ya kecenderungan apa kurang setuju atau kurang happy atau gimana. Nah, berarti kan ada sesuatu tanda tanya ya, yang kita belum tahu kan. Bagaimana seorang Prabowo ntar memimpin? Itu pun kita kan belum tahu pasti kan. Angel. Ya, ini saya melihatnya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani ya. Ini disodor-sodori gimana nanti kalau dipilih lagi. Itu pun nada-nadanya dia menolak. Nah, menurut pengamat dia ada ketidakcocokan dengan Prabowo-nya. Nah, ini kan berarti suatu
ada suatu pertanyaannya yang kita Tapi- sebagai tapi- seorang awam kita tapi, belum tahu juga. maaf, Pak Gitu. RT. Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani itu kan menterinya Pak Jokowi. Iya, makanya besok rencananya ada yang kalau dicalonkan lagi. Oh, belum tentu juga dicalonkan lagi. Enggak, misalnya diojokkan, aku mengatakan Sri Mulyani ada yang ngojok, gimana nanti kalau dijadikan menterinya Pak Prabowo lagi. Nah, Sri Mulyani menjawab seolah kayak kurang berkenan. Ya, seolah. Ini kan baru prediksi kan, kita belum, Bang. Teman-teman tuh lupa gitu loh, bahwa di dalam dunia politik gak ada teman yang abadi. Ya, ini jangan-jangan sebagai proses untuk mengantarkan menuju ke presiden. Setelah itu Pak Jokowi lengser, yaitu pulang ke Solo, udah gak punya kekuatan. Lalu kan ada Gibran, Gibran hanya wakil. Wakil itu hanya ketika presiden berhalangan gantiin gitu loh. Tapi jangan-jangan Pak Prabowo nanti akan punya power di sana sebagai presiden, nggak bisa diatur-atur, bisa jadi. Oh, bisa jadi. Itu karena ke politik nggak ada kawan yang abadi, bro. Nah, ini naibnya. Ya, jadi aku sih mau menyimpulkan yang Pak RT tadi. Pak RT sih sebetulnya Pak RT tetap mau mengatakan tegas-tegas. Tapi aku tersirat sih sebetulnya Pak RT pengennya mengatakan bahwa ya dipimpin Prabowo kan tidak akan lebih baik daripada pemimpinan Jokowi hari ini. 50-50. Karena Karena kan saya belum membaca sekali, Pak. belum membaca langsung kan. Iya, iya. Karena Prabowo baru akan. Ya karena Pak RT sudah 32 tahun. Iya, iya, iya. Kan 50-50. Iya, iya. Mengikuti setiap Iya kan? perkembangan. Karena bacaan-bacaan rekam jejak itu kan perlu dibaca juga kan. Karena apa? Sri Mulyani pun sendiri dia masih sanksi. Ini Sri Mulyani loh yang Masih apa nih? Itu kan sanksi rumor. kalau dia misalnya dijagokan lagi, diajak kamu jadi menteri keuangan lagi lah. Gini loh, Nah, Mas. berarti kan ada sesuatu yang anu kan. Ini saya mencuplik dari Sri Tapi- Mulyani loh. Saya luruskan nih Pak RT, kalau itu bukan sanksi Pak RT. Saya. Enggak, maksudnya Pak Bu Sri Mulyani itu bukan sanksi. Bu Sri Mulyani masih ragu-ragu. Iya. Kalau sanksi akan kepemimpinan Prabowo. Loh, enggak. Teman-teman kadang-kadang itu apa melihat bagaimana Sri Mulyani ketika datang ke Bu Megawati itu curhat loh itu. Curhatnya isinya apa kan kita bisa ngebaca arah-arahnya gitu. Orang kok isu yang diangkat gosip. Naib. Oke, kalau menurut saya presiden itu negara ini bukan tergantung dari presidennya, coy. Tapi Pembisiknya. iki meneh naik. Jadi kalau orang di sekitar presidennya itu baik, Iya. itu negara ini baik. ya katain aku naif dia rajanya naif dia. Jadi jangan keliru. Kenapa Gus Dur kemarin? Gus Dur baik banget menurut saya. Itu baik. Tapi karena Gus Dur nggak bisa melihat. Nah, pembisiknya yang kurang baik. Ya, kalau zaman Gus Dur pembisiknya baik atau tidak baik saya percaya. Tapi kalau Prabowo kan bisa lihat, bisa dengar. Nah, itu dia bisa mempertimbangkan baik enggaknya. Itu lebih bagus toh. Oke lah, kalau begitu. Ya. Segera dihentikan makin emosi kita. Oke teman-teman gayung, kembali lagi bahwa di diskusi kita ini memang tidak pernah ada kesimpulan ngambang. Terserah kalian menyimpulkan seperti apa. Kalian percaya dengan kata-kata Pak RT dan Kliwon silakan. Kalian percaya dengan kata-kata Jupri sama Mas Juding silakan. Dan saya Pak John sejak dimulai tadi kita mendiskusikan ini, kok saya dengar pesimis saja, orang pesimis saja gitu. Kalau Oke teman-teman yang jelas kita sebagai rakyat Indonesia yang di bawah rata, bukan maksud di bawah rata, yang sebagai akar rumput yang tidak punya jabatan apa-apa, kita akan tetap selalu optimis bahwa Indonesia akan tetap lebih maju. Nah, itu. Oke teman-teman gayung, sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai jumpa minggu depan. Bye bye.